Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan awal manusia purba di Indonesia. Kehidupan awal manusia purba di Indonesia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Nah, kehidupan manusia purba pada masa ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan atau meramu makanan tingkat sederhana dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Bagaimana keadaan lingkungan manusia purba pada masa ini? Manusia purba pada masa ini hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap alam sekitar untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian mereka hidup secara berkelompok dan tinggal di gua-gua atau membuat tempat tinggal di atas pohon. Tujuannya untuk melindungi diri dari hewan buas. Budaya dan alat yang dihasilkan manusia purba pada masa ini terbuat dari batu dan tulang. Kebudayaan yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Dari namanya ditemukan di daerah Pacitan. Peralatan-peralatan yang digunakan manusia purba yang ditemukan di daerah Pacitan terbuat dari batu. Apa saja jenisnya? Yang pertama ada kapak perimbas. Kapak perimbas digunakan dengan cara digenggam. Manusia yang menggunakan kapak perimbas adalah jenis Pithecanthropus erectus. Yang kedua, kapak peneta. Kapak peneta mirip dengan kapak perimbas, tetapi lebih besar. Fungsinya membelah kayu, pohon, dan bambu. Yang ketiga adalah kapak genggam. Kapak genggam bentuknya sama dengan kapak perimbas dan kapak peneta, namun bentuknya lebih kecil dan masih sederhana serta belum diasah. Yang kedua adalah kebudayaan Ngandong, ditemukan di daerah Ngandong. Yang pertama ada alat serpih atau flag. Bentuknya sederhana, ukuran antara 10 hingga 20 cm. Biasanya digunakan sebagai pisau, gurdi, dan penusuk untuk mengupas, memotong, dan menggali tanah. Kemudian ada alat-alat dari tulang, berupa tulang belulang binatang buruan. Fungsinya sebagai pisau, belati, mata tombak, dan mata panah. Manusia purba pada masa ini telah memiliki kepercayaan yang bersifat rohani dan spiritual. Dibuktikan ditemukannya kuburan primitif. Masyarakat pada masa ini juga menganggap orang yang telah mati akan tetap hidup di dunia lain dan tetap mengawasi anggota keluarganya yang masih hidup. Buktinya ditemukannya lukisan di dinding-dinding gua yang menunjukkan adanya hasrat manusia purba untuk merasakan sesuatu kekuatan yang lebih kuat daripada dirinya. Kemudian ada lukisan yang dibuat dalam bentuk cerita upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, perkawinan, dan minta hujan. Kehidupan awal manusia purba di Indonesia yang kedua adalah kehidupan bercocok tanam dan berternak atau food producing. Kehidupan bercocok tanam pertama kali yang dikenal manusia purba adalah berhuma. Berhuma artinya bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan kemudian menanaminya. Budaya dan alat yang dihasilkan manusia purba pada masa ini yang pertama ada beliung persegi, biasanya digunakan dalam upacara adat. Yang kedua ada kapak lonjong terbuat dari batu kali yang berwarna kehitam-hitaman. Yang ketiga ada mata panah yang digunakan sebagai alat berburu dan menangkap ikan. Yang keempat ada gerabah terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kemudian yang kelima ada perhiasan yang terbuat dari tanah liat, batu kalsedon, yaspur, dan agar dapat berwujud kalung, gelang, anting-anting. Bila seseorang meninggal, maka ia akan dibekali perhiasan di dalam kuburnya. Sistem kepercayaan masa bercocok tanam ini merupakan kelanjutan dari kepercayaan pada masa sebelumnya. Pada masa bercocok tanam ini, manusia purba telah mengenal anggapan bahwa roh manusia setelah mati dianggap tidak hilang, melainkan berada di alam lain yang tidak berada jauh dari tempat tinggalnya yang dahulu. Untuk orang-orang terkemuka, kepala suku atau kepala adat, kuburannya dibuat istimewa. Hal ini dilihat dari bentuknya yang terdiri atas batu-batu besar seperti sarkofagus, peti batu, menhir, dolmen, waruga, punden berenda, dan arca. Kehidupan awal manusia purba di Indonesia yang ketiga yaitu masa perundagian. Golongan undagi merupakan golongan masyarakat terampil yang mampu menguasai teknologi pada bidang-bidang tertentu.
misalnya pembuatan rumah, peleburan logam, dan membuat perhiasan. Masa Prondagian merupakan tonggak berdirinya kerajaan-kerajaan Indonesia. Karena pada masa ini kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk di desa-desa kecil membentuk kelompok yang lebih besar lagi, terutama dengan adanya penguasaan wilayah oleh orang yang dianggap terkemuka. Pada masa Prondagian ini, masyarakat purba di Indonesia mulai berkenalan dengan kelompok yang lebih luas, seperti dengan manusia dari India dan Cina. Budaya dan alat yang dihasilkan manusia purba pada masa ini antara lain yang pertama ada nekara perunggu, berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk memohon turun hujan dan sebagai genderang perang. Yang kedua ada kapak perunggu, bentuknya beraneka ragam, ada yang berbentuk pahat, jantung, atau tembilang. Yang ketiga ada bencana perunggu, bentuknya mirip seperti gitar Spanyol tanpa tangkai. Yang keempat ada arca perunggu, berbentuk orang sedang menari, menaiki kuda, atau memegang busur panah. Yang kelima ada perhiasan dan manik-manik yang terbuat dari perunggu, emas, dan besi. Biasanya berbentuk gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, dan bandul. Manusia purba pada masa ini sudah mengenal dua jenis sistem kepercayaan. Yang pertama animisme, yaitu percaya terhadap suatu benda yang memiliki kekuatan supranatural dalam bentuk roh. Yang kedua dinamisme, percaya terhadap roh atau makhluk halus yang diyakini berasal dari jiwa manusia yang meninggal kemudian mendiami berbagai tempat, misalnya batu-batu besar dan pohon-pohon besar.